Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artil Diawati dengan NIM 22411043095. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Islamisasi di Banyumas. Nah, sebelumnya ya, di sini saya akan menjelaskan Banyumas. Nah, berdirinya Banyumas yang mempunyai wilayah meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582. Nah, meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Nah, Banyumas yang semulanya sebagai bagian dari Kesultanan Pajang itu mengikuti perubahan juga dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Penambahan Senopati atau Raden Sutawijaya yang pada tahun 1587 sampai 1601. Nah, pada waktu itu Banyumas dipimpin pertama kali oleh Raden Adipati Wargahutama II pada tahun 1582. Nah, kehidupan keberagamaan pada saat itu di bawah kekuasaan Raden Sutawijaya yang berpola sama dengan kerajaan Jawa sebelumnya. Raja menentukan agama rakyatnya itu sama dengan agama rakyatnya, akan tetapi mengikuti agama rajanya. Nah, model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep binatara atau raja yang didewakan atau raja yang dianggap sebagai titisan dewa. Nah, selanjutnya bagaimana sih masyarakat Jawa Tengah bagian barat itu atau Banyumas sebelum masuknya Islam ke kota tersebut ya. Yang pertama itu dalam sosial politiknya. Nah, pada zaman dahulu Banyumas itu sebelum masuknya Islam ke Banyumas tidak dapat dipisahkan dari dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu yang pertama itu Kerajaan Majapahit dan yang kedua itu Pajajaran, di mana Majapahit itu kemudian membentuk Banyumas yang bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15. Nah, sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14. Nah, setelah dua kerajaan tersebut ada, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas yang pada saat itu berarti pada abad ke-16 sampai 19. Nah, dengan demikian Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Nah, selanjutnya ya, struktur sosial masyarakat Banyumas yang tergambarkan dalam sosok Bawor yang meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya Penginyongan yang berada di bawah wilayah Karesidenan Banyumas. Nah, hanya saja beberapa daerah yang secara geografis dan politis berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan Kesunan Surakarta sedikit banyak mengalami perubahan dalam hal struktur sosialnya, seperti masyarakat Kebumen. Dalam sejarahnya, Kebumen pernah menjadi wilayah administratif Bagelan dalam struktur kekuasaan Kerajaan Mataram dan mempresentasikan kebudayaan negara agung dan juga Keresidenan Banyumas yang disebut mewakili kebudayaan mancanegara Kilem. Nah, dalam struktur Kerajaan Mataram, kondisi ini telah membentuk semacam subkultur sosial budaya yang lahir akibat infiltrasi Bagelan dari Banyumas. Nah, dari sisi bahasa dan karakternya,
Kebumen memang menampilkan dualisme antara Banyumas yang penginyoan dengan kebudayaan Cablakanya, juga Bagelen yang semi bandek dengan kebudayaan Keraton Priyaina. Nah, untuk karakter yang pertama, Banyumas Cablaka dapat ditemukan di masyarakat yang tinggal di sebelah barat Sungai Lukulo. Nah, sementara karakter yang kedua, Bagelen Priyayi, numpak dalam perilaku hidup masyarakat di sebelah timur Sungai Lukulo. Atas dasar inilah Kebumen menjadi daerah yang cenderung sulit untuk diidentifikasikan keaslian struktur sosial dan kebudayaannya. Nah, dualisme sosial budaya Kebumen yang abu-abu dan kompromistik itu perilaku masyarakat menjadi ditemukannya pemikiran-pemikiran atau perilaku ekstrim yang memunculkan kontroversi dan konflik di tengah masyarakat. Nah, perbedaan pendapat sebagai hasil berpikir kritis seringkali diharmoniskan sehingga tidak menimbulkan gejolak dan konflik berkepanjangan di masyarakat. Nah, dampak dari sikap tersebut seringkali membentuk perilaku masyarakat Kebumen stagnan, kurang dinamis, serta lambat merespon perubahan. Nah, selanjutnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Banyumas itu, kalau dari sisi ekonominya ya, seluruh daratan itu dikenal dengan kesuburan tanahnya dan juga curah hujannya yang tinggi. Nah, faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik untuk suatu daerah dengan daerah yang lain. Nah, beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa penggunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasinya dari pengurus sosial politik di luar negeri. Nah, pada masa pra-Islam tersebut dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contoh ya, misalnya aliran sungai Brantas dan Bengawai Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat setelah berhasil membentuk pusat kerajaan besar, yaitu Majapahit dan Mataram. Nah, pola perekonomian masyarakat Jawa Banyumas itu sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad ke-5, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa itu mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Nah, pada masa ini masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga jalur laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Nah, profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, dan juga pengusaha kapal angkut barang lainnya. Selanjutnya, apa sih ya peran Wali Songo saat Islamisasi tersebut? Dulu ya, Wali Songo itu memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah bagian barat, khususnya di wilayah Demak. Nah, berikut adalah beberapa peran Wali Songo ya dalam menyebarkan Islam Jawa Barat di Jawa Tengah. Yang pertama itu Sunan Muria. Nah, ia membantu dalam membangun kerajaan Islam Demak dan penyebaran Islam di sekitar Jawa Tengah. Nah, Sunan Muria membangun sarana seperti lewat kesenian dan kebudayaan dalam menyebarkan agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu ada Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim, di mana Sunan Gresik ini menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur dengan mendakwahkan dan menjadi pedagang dan tabib.
Ia juga membangun masjid dan sekolah agama Islam di Gresik. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada Sunan Bonang, di mana Sunan Bonang ini menyebarkan agama Islam mulai dari Kediri, Jawa Tengah, hingga berbagai pelosok Pulau Jawa. Nah, ia juga menghadapi serangan perang melalui seni seperti Julungan Ilir dan Joblak Suweng serta beberapa gending seperti Asmarandana dan Pucung dan juga yang lainnya. Nah, lalu selanjutnya ada Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga menyebarkan Islam di Cirebon dan mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Nah, dan selain itu ya ada juga Wali Songo yang menggunakan pendekatan kombinasi antara agama Islam dan budaya lokal yang memungkinkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat Jawa yang dulunya kebanyakan ya beragama Hindu-Buddha. Nah, selain itu mereka juga membangun instruktur seperti masjid, sekolah agama Islam yang menjadi sentrisan untuk menyebarkan agama Islam di daerah-daerah mereka. Selanjutnya wali dan ulama lokal yang memiliki peran penting ya dalam menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Banyumas. Di antaranya itu Kiai Haji Abdullah Isya. Nah, Kiai Haji Abdullah Isya ini seorang pemuka agama yang berperan aktif dalam perkembangan Islam di Kebumen Banyumas. Nah, dia juga menjadi penyebar Islam yang datang dari Kilen atau Cirebon dan banyak yang mempengaruhi masyarakat di Banyumas. Lalu ada Syekh Mahdum Wali. Nah, Syekh Mahdum Wali ini merupakan ulama yang membantu dalam menyebarkan Islam di Banyumas. Sunan Kalijaga yang ini juga ya merupakan salah satu kisah Wali Songo yang tetap mempengaruhi banyak orang dalam menjadi Wali Songo. Nah, ulama lokal memainkan peranan penting dalam mengajarkan dan menjawab pertanyaan masyarakat tentang agama Islam. Mereka dikenal sebagai penjaga keagamaan dan pemahaman dalam masyarakat. Nah, pendidikan agama ini. Ulama lokal juga berperan penting atas pendidikan agama baik di sekolah agama maupun sekolah swasta. Nah, pendidikan agama itu wajib diberikan kepada sekolah biasa dan ulama lokal yang mungkin memiliki peran dalam mengajarkannya. Nah, perencanaan dan koordinasi tersebut ya dibantu oleh ulama lokal yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan agama seperti perencanaan dan pengaturan haji. Nah, secara keseluruhan wali dan ulama lokal di Banyumas itu memiliki peranan penting dalam penyebaran dan pengembangan agama Islam, serta dalam mengajarkan dan menjawab pertanyaan masyarakat tentang agamanya mereka, yaitu agama Islam. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.